Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Galon di saha? Bi pupung. Mas bayar? Geus. Bising pada amang nyokot. Galon hungkul nyokotna? Hah? Galon hungkul nyokotna? Heeh. Henteu jeung rokok cenah. Sejeuna? Henteu jeung rokok. Henteu. Ya, geus. Suaranya aman gak? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kuliah malam yang membahas fikih muamalah atau ekonomi syariah, bahasa gayanya ya. Kita akan lanjutkan sebagaimana sudah tertera di layar. Kita akan membahas tentang macam-macam riba ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya dua hal telah kita bahas, yaitu tentang definisi riba dan juga dalil-dalil yang terkait keharaman riba sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan terkait macam-macam riba. Baik, bisa teman-teman baca juga di layar ya. Juga bisa memberikan tambahan barangkali ada yang kurang dari penjelasan saya dan contoh yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam riba dilihat secara global atau secara garis besar ya, bahwa riba itu bisa dispesifikasikan atau dibagi-bagi ya. Aqsamul riba dispesifikasikan menjadi dua menurut penulis. Yang pertama ada yang riba yang berhubungan dengan hutang piutang, dan yang kedua ada riba yang berhubungan dengan jual beli. Jika di pertemuan sebelumnya saya bahas ada riba yang berkaitan dengan hutang piutang, ada riba yang berkaitan dengan barter biasanya. Nah, di sini dari penulis ada tambahan. Ada riba yang berkaitan dengan hutang piutang dan ada riba yang berkaitan dengan jual beli. Baik, kita lanjut. Pada kelompok hutang piutang, penulis mengatakan riba terbagi menjadi dua. Ada riba qardun. Qardun itu artinya utang, pinjaman, itu qardun dalam bahasa Arabnya. Nah, riba qardun ialah sesuatu atau suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Jadi yang ngutangin meminta tingkat keunggulan atau kelebihan lah gampangnya. Minta kelebihan kepada orang yang menerima hutang. Di sini ada contohnya. Riba qardun atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah.
Riba macam ini dapat diberikan contoh, misalkan seseorang itu memberikan utang kepada seseorang sejumlah 90.000 dan yang menerima utang itu harus membalikan utangnya 95.000. Jadi di sana terdapat lebih 5.000. Nah, yang 5.000 inilah yang termasuk kategori riba kirod atau kordu ya. Ya, intinya riba kordu itu riba yang terkait dengan pinjam meminjam atau utang piutang. Nah, yang kedua nih di poin B ada yang disebut juga riba jahiliyah. Nah, menurut penulis, definisi riba jahiliyah adalah utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Riba jahiliyah adalah riba, transaksi riba yang terjadi di masa jahiliyah. Siap. Baik, kita lanjutkan. Jadi memang praktik riba itu sudah terjadi di masa lampau. Memang sudah menjadi masalah lama ini. Bahkan jika kita melihat ke belakang ya, pada pembahasan yang ke belakang, bahkan riba ini juga sudah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Sehingga bukan hanya Al-Quran yang melarang praktik riba ini, juga lebih dahulunya kitab Taurat sudah melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan praktik riba ini. Nah, kembali lagi ke poin bahasan. Jadi riba jahiliyah ini adalah utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Jadi pada masa jahiliyah dulu, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul dan belum diberlakukan larangan terhadap riba, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy jahiliyah ya, itu suka meminjamkan uang seenaknya gitu. Misalkan si A meminjamkan uang ke si B dengan tenor waktu misalkan 1 bulan. Nah, jika dalam waktu 1 bulan si B tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka si A meminta tambahan terhadap utang yang dia berikan, entah dengan persentase atau memang berupa langsung menentukan nominalnya. Misal kalau terlambat 1 bulan, kamu harus membayar tambahan 10%. Terus bertambah setiap bulan seperti itu. Sehingga pada akhirnya hutang pokok sama kelebihannya ini bisa sebanding gitu. Misalkan si B ini awalnya hanya meminjam 1 dirham, baru 10 bulan juga sudah, misalkan kalau lebihnya 10% ya, maka 10 bulan itu hutangnya udah mencapai 1 dirham juga. Bahkan jika utangnya ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, itu bisa melebihi pokoknya. Inilah yang disebut riba jahiliyah. Baik, kita lanjut. Saya ganti dulu slide-nya.
Kalau si A minjemnya bilang gini, nanti tanggal 1 aku kembaliin ya kalau aku ingkar. Kalau aku ingkar apa? Nanti ku kembalikan jadi 95.000 misal pinjamannya. Lalu si B menyetujui misalkan. Tetap aja kan kalau riba itu ada kesepakatan di awal. Itu yang menjadi permasalahannya. Jika si peminjamnya tidak mengiyakan, mah tidak apa-apa. Artinya tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak. Ya udah, terserah kamu, itu kan tanda setuju ya. Tidak ada pengingkaran di sana. Sedangkan dari pembahasan sebelumnya kan, orang yang meribakan, orang yang memakan riba, orang yang mencatat riba, orang yang menjadi saksi, itu sama saja semuanya. Oh ya, intinya jangan ada kesepakatan di awal. Iya, ya seperti itu. Nah itu dari riba yang pinjam meminjam ya, di awal tadi bahasannya. Selanjutnya di halaman selanjutnya penulis mengatakan, adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam. Yang pertama ada riba padel itu lebih ya, keutamaan, kelebihan. Yang kedua juga disebut riba nasi'ah. Baik, kita bahas satu persatu, walaupun saya nggak akan bahas semuanya ya, karena ini cukup panjang juga. Nah, yang pertama riba padel. Riba padel merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Dan komoditi ribawi terdiri atas 6 macam, yakni emas, perak, gandum, syair itu biji-bijian. Seperti beras itu kan masuknya syair. Kurma dan garam. Ya, intinya komoditi ribawi ini adalah komoditi barang-barang yang kalau kita bahas sebelumnya kan ada yang disebut harta misli ya. Harta misli itu harta yang komoditinya banyak di pasaran. Bukan barang antik gitu. Kalau barang antik itu masuknya harta kimi. Kalau barang antik agak sulit teridentifikasi riba, tapi yang sangat memungkinkan terjadi riba itu di barang-barang yang misli, di harta-harta misli. Ya seperti ini, emas kan banyak ya beredar di pasaran, perak, gandum, syair, gitu. Banyak barang-barang sejenis yang beredar di pasaran. Harganya pun mungkin tidak harganya tuh familiar lah, banyak orang yang tahu gitu, ketebak. Berbeda dengan harta kimi, harta-harta yang langka, harta-harta antik itu kan harganya gelap ya. Nah, jika saya simpulkan, riba fadl ini adalah riba yang praktiknya barter barang sejenis antara si A dan si B, tapi si B misalkan harus memberikan lebih, seperti kemarin udah kita beri contoh. Tapi untuk lebih mengingat ya, yang barter itu misalkan si A dan si B itu ingin bertukar beras. Si A membawa beras murah, si B membawa beras mahal misalkan. Nah, karena si B ini berasnya beras mahal, maka takarannya lebih sedikit daripada si A yang membawa beras murah. Misalkan si A itu membawa 10 kilo beras murah, ditukar dengan beras mahal sejumlah 8 kilo. Berarti si A itu memberi beras lebih ya. Nah, biar aman gimana ya, jual dulu lah, diuangkan dulu baru dibelikan. Artinya si A ngejual dulu berasnya, jadi berapa uangnya, baru uang tersebut dipakai secukupnya untuk membeli beras yang lebih mahal. Itu caranya supaya tidak terjadi praktik riba. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya, biar agak cepet lah.
Kita langsung masuk ke poin B, masih terkait riba yang sifatnya jual beli, yang disebut riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian. Ya, seperti kemarin kita sudah ambil contohnya, di antara contoh riba nasi'ah itu si A dan si B bertukar barang, ya, tapi pembayarannya si A kontan, si B nganjuk. Nah, itu termasuk riba nasi'ah menurut penulis. Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardu atau riba yang digolongkan dalam riba nasi'ah familiar dan tidak sedikit berlaku di kalangan Arab jahiliyah. Sampai-sampai terkadang terdapat pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah. Jadi nama lain dari riba nasi'ah itu ya riba jahiliyah, riba yang sudah dipraktikkan di zaman prasejarah mungkin. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum ke poin B yang terakhir nih, yang riba dalam perspektif kelompok modernis, ya, kita simpulkan dulu yang atas. Jadi yang atas ini yang tadi kita bahas, riba padal, riba kirod, riba nasi'ah, itu masuknya ke riba klasik. Ya, walaupun mungkin sampai saat ini masih ada orang-orang yang mempraktikkan riba klasik ini. Tapi kita nanti bahas tentang riba di era modern. Seperti apa perspektifnya. Oke, seperti itu. Dan menurut saya ini yang lebih penting ya, riba di era modern. Karena mungkin dalam praktik riba yang klasik ini udah agak familiar lah, dan sebelumnya kita sudah bertabur contoh gitu. Ini hanya penguatan aja, biar menyegarkan ingatan sebelumnya. Baik, kita langsung ke kesimpulannya. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa riba ialah uang atau nilai tambah yang dipungut dari pokok dan nilai tambah tersebut. Ialah sesuatu yang memberatkan di antara pihak yang bertransaksi. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Riba itu di samping ada kelebihan, kenapa kok diharamkan? Karena memberatkan pihak yang bertransaksi. Ada indikasi zalim, ada indikasi memberikan penderitaan gitu. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-masing transaksi ekonomi seperti jual beli dan piutang. Oke. Baik, kita sudah bahas ya terkait riba-riba di masa klasik. Sekarang kita akan bahas ke riba dalam konteks modern nih, dalam perspektif kelompok modernis. Kelompok modernis ini adalah yang dimaksud adalah ulama-ulama disebutnya mutaqaddimin ya, mutaakhirin maaf, ulama-ulama terkekinian lah, dari sudut pandang ulama-ulama kekinian. Kalau yang dibahas sebelumnya itu riba berdasarkan perspektif ulama-ulama terdahulu, seperti dari perspektif Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki. Nah, di poin yang sekarang yaitu riba perspektif kelompok modernis, ini kita ambil ilmu atau keterangan berdasarkan ulama-ulama terkini. Kenapa? Karena sebagaimana ibadah lainnya ya yang berkembang gitu,
Begitupun dalam praktik riba. Dalam praktik riba juga itu berkembang polanya, sehingga membutuhkan jawaban terkait fenomena-fenomena transaksi hari ini. Baik, kita mulai. Nah, apa pembukaannya? Dalam pandangan kelompok modernis, ulama modern, riba lebih menitik beratkan pada aspek moralitas atas pelanggarannya. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Riba yang menitik beratkan pada aspek moralitas atas pelanggarannya. Artinya bukan hanya menitikkan dari segi lebihnya aja gitu, tapi ada pertimbangan moralnya. Jadi melanggar karena praktik transaksi ini tuh melanggar moralitas. Baik, kita lanjut. Dan teks bukan merupakan sumber utama seperti metodologi pemungutan hukum yang digunakan oleh ulama-ulama klasik. Artinya, jika para ulama-ulama klasik itu memutuskan suatu hukum yang riba sama dengan tidak bermoral, gitu bukan? Iya, dan meranggal moral gitu, melanggar moral kemanusiaan, moral keadilan gitu. Nah, menitik beratkannya kasih ke sana, yang menjadi ini masuknya riba nih, konsep transaksi seperti ini. Dulu mah nggak ada, dulu mah misalkan sekarang baru ada transaksi seperti ini. Yang mana transaksi seperti ini melanggar moral enggak? Jika melanggar moral gitu ya, dan ada kesamaan dengan praktik riba sebelumnya, ya disebut ini riba berdasarkan kacamata ulama modern. Nah, artinya jika kita lihat potongan keterangan ini ya, jika ulama-ulama terdahulu lebih tekstual dalam melahirkan sebuah hukum yang terkait riba, benar-benar tekstual hadis aja gitu, benar-benar tekstual Quran aja. Karena mungkin fenomena dulu beda dengan fenomena hari ini. Nah, sedangkan ulama-ulama hari ini, ulama-ulama modern, di samping juga beliau mengisbatkan hukum ini pada tekstualnya, pada Quran dan hadis menjadi rujukannya, tapi beliau juga melihat kontekstualnya, bukan hanya tekstual tapi secara kontekstual. Nah, sehingga disinilah yang menjadi nanti ya kedepannya mungkin akan menjadi perdebatan, seperti apakah bunga bank itu haram, apakah bunga bank itu termasuk riba, apakah bank itu adalah lembaga peribaan. Nah, ini yang nanti akan menjadi perdebatan kedepannya, karena ada sudut pandang yang berbeda dari segi kontekstualnya gitu. Oke. Sedangkan kan gini, sebelum kita lanjut ya, jika kita 100% mengharamkan bank gitu, bank konvensional, sedangkan hari ini kita tidak bisa hidup tanpa bank. Jangankan kita sebagai masyarakat, negara pun tidak bisa hidup tanpa bank. Sedangkan jika kaidah fikihnya gitu kan, jika induknya haram, maka turunannya pun akan jadi haram. Nah, jika begitu konsepnya, berarti lamun bankna haram, apapun produk bank itu bisa jadi haram semuanya. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat terkait bank. Dulu hampir mayoritas ulama itu menyatakan bahwa bank itu haram, tapi akhir-akhir ini terbagi dua. Ada ulama yang mengatakan konsisten dengan haramnya ya. Ada yang udah agak longgar, enggak semua produk bank itu haram gitu. Nah, ini yang disandarkan pada pendapat ulama modern. Baik, kita langsung ke poin yang pertama. Ini di layar sudah bisa tampil, bisa dilihat ya. Yang pertama, pendapat dari ulama yang bernama Muhammad Asad. Nah, menurut beliau nih, garis besarnya kekejian riba
menurut Syekh Muhammad Asad, dalam makna di mana istilah dipakai dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan keuntungan yang didapatkan melalui pinjaman berbunga yang berisi kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah atau orang-orang powerful dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini di dalam pikiran kita, menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kelompok riba pada akhirnya ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosioekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan si pemberi pinjaman. Nah, sehingga kan di sini ada kata-kata seperti ini, berhubungan dengan keuntungan melalui pinjaman berbunga. Itu yang poin pertamanya, keuntungan yang didapatkan dari peminjaman berbunga. Itu poin pertamanya, yang mana pinjaman berbunga ini berisi kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang powerful atau orang-orang kaya. Dengan menyimpan definisi ini dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau hari ini tuh mungkin ya yang lebih tepat mencontohkan dari definisi dari Syekh Muhammad Asad ini seperti praktik riba yang dilakukan oleh orang-orang lintah darat. Nah, namanya teh rentenir ya, rentenir. Nah, yang mana kan kebiasaan ya orang meminjam ke rentenir itu kan jarang untuk permodalan. Tapi biasanya orang meminjam ke rentenir itu untuk kebutuhan pokok karena saking terdesak gitu ya, saking terdesak untuk memenuhi kebutuhannya, ya akhirnya dia terpaksa untuk meminjam ke rentenir. Nah, dan masalahnya ketika si rentenir ini mendapatkan keterlambatan penyetoran uang ya dari si peminjam, dia suka melipat gandakan. Banyaklah mungkin di lingkungan kita orang-orang yang menjadi korban rentenir, bank keliling gitu, kita pinjamnya 1 juta, memang terkesan misalkan bunganya kecil ya, cuma 1%, 2%, tapi lama kelamaan nih nepikeun ka ngagelenceng sawah, misalkan ngagelenceng Tegal sampai ngagelenceng rumah gitu. Padahal jika di konversi apa yang dia pinjam, nominal yang dia pinjam dengan harga sawah yang dia sampai hilang itu jauh. Orang cuma pinjam uang 5 juta misalkan, tapi karena bunganya gitu terus naik tanpa ampun, dari 5 juta bisa nyampe 30 juta atau 20 juta, padahal minjamnya cuma 5 juta, dan kadang-kadang tidak ada ampun kan. Nah, makanya mungkin kenapa pemerintah ya pada saat ini itu memerangi praktik rentenir ini. Oke, seperti itu. Intinya ada intimidasi ya dari orang-orang kaya, orang-orang yang banyak uang dalam praktik pinjam meminjam terhadap orang-orang yang berekonomi lemah, atau mungkin yang lagi booming pada saat ini seperti pinjol gitu kan, sama tuh ya. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang memberi pinjamannya saja gitu, tapi orang yang meminjamnya juga kan kadang-kadang menghalalkan segala cara sampai akhirnya dia terlilit hutang. Update hari ini, info yang saya dapetin ya, ini gak tahu benar gak tahu enggak, saya belum riset nih ya, belum benar-benar melakukan riset. Tapi katanya orang-orang yang banyak terlilit masalah pinjol tuh katanya nih yang profesinya guru. Benarkah seperti itu? Katanya
Entah karena karena kekurangan gajinya terlalu kecil, atau moral gurunya yang kurang bagus nih sampai terlilit pinjol ya. Nah, silakanlah coba teman-teman riset di lapangan itu seperti apa nih masalahnya. Karena menurut isu yang saya terima, mayoritas orang yang terlilit pinjol adalah orang yang berprofesi sebagai guru atau pengajar. Ya intinya dari definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Asad terkait riba ini, yaitu transaksi keuangan yang mengandung unsur eksploitasi, pemerasan, penindasan dari orang-orang yang berekonomi kuat terhadap orang-orang yang berekonomi lemah. Nah, ini riba dari perspektif Syekh Muhammad Asad. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya, riba berdasarkan pendapat Syekh Abdullah Yusuf Ali. Menurut beliau nih, tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Semuanya sudah pada tahu ya. Iya kayaknya. Profesinya guru ya, mungkin bisa lebih tahu tentang gimana permasalahannya. Nah, tidak bisa, menurut Syekh Abdullah Yusuf Ali, tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Artinya ini udah menjadi ilmu daruri ya, keilmuan yang mayoritas kaum muslimin tahu tentang keharamannya. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan bahwa tidak sepantasnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang. Di antaranya dengan pinjam-meminjam terhadap emas dan perak, serta keperluan bahan makanan cakup gandum, kurma, garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya, seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan dividen. Apa itu dividen? Dividen itu keuntungannya, laba, yang dilaksanakan secara berlebih-lebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern nih. Makanya jangan jadi guru atau mau sama guru. Kenapa? Gara-gara pinjol. Apakah semua guru itu terlibat pinjol? Ya makanya pertanyaannya, apakah karena gajinya kecil? Pertanyaannya, atau moralnya aja gitu. Itu permasalahannya kan. Jika orangnya bisa ngalap cukup, kanu ayah bersyukur, naon teh bahasana teh lamun pola hidup sederhana teh sih qanaah, dia bersyukur, gaji kecil dan tidak bermoral. Bukan saya yang bilang ya, sesama guru yang bilang tuh, gaji kecil dan tidak bermoral. Nah, ya artinya saya tidak mengeneralisir kan, ada fakta seperti itu katanya. Saya juga belum melakukan riset. Nah, kembali lagi ke sini ke bahasan. Jadi menurut pendapat Syekh Abdullah Yusuf itu ya, tidak sesederhana riba yang dijelaskan sebelumnya, riba yang pola klasik itu ya. Tapi ini lebih modern lagi riba yang beliau maksud. Yang pertama, riba bisa terjadi ya, kata beliau, kata Syekh Abdullah Yusuf, jika terjadi pengambilan dividen yang dilaksanakan secara berlebih-lebihan dari semua jenis komoditi. Sayang Surya tuh. Contohnya apa? Contohnya misalkan sekarang tuh kan lagi rame ya,
urusan makanan yang bergizi itu. Ini kan yang jadi protes masyarakat juga gitu kan. Dengan harga segitu dan barangnya segitu, kok 10.000 cuman ini aja makanannya, seolah-olah terlalu basar ngambil keuntungan gitu. Udah mah yang 15.000 teh udah jadi untungnya. Yang 10.000 masih aja jadi 7.000 atau 8.000. Nah ini kan terlalu mengambil dividen yang terlalu besar, berlebih-lebihan. Jika kita bersandar pada pendapat Syekh Abdullah Yusuf, maka di sana terjadi indikasi riba. Berlebih-lebihan, apalagi ini dinaungi oleh negara gitu ya. Nah seperti itu. Memang kan secara jual beli ya, secara jual beli kita tuh kalau jual beli suatu barang tidak ada batas dalam pengambilan laba. Mau itu ngambilnya 10%, 20%, 30%, 100%, bahkan jika ada yang belinya ya sampai 1.000% pun nggak apa-apa. Nah, tapi kan kalau yang makanan bergizi itu ya, itu kan bukan jual beli. Tapi yang pasti ada pengambilan dividen yang dilaksanakan secara berlebih-lebihan. Bahkan lebih ya gitulah. Ya, seperti itulah. ada indikasi monopoli juga kan. Ya seperti itu terindikasi riba jika kita melihat dalam konteks ini, jika kita melihat pendapat dari Syekh Abdullah Yusuf terkait riba di era modern. Baik, kita lanjut lagi. Yang terakhir nih, yaitu riba berdasarkan pendapat riba modern, riba di era modern, berdasarkan pendapat dari Syekh Fazlur Rahman. Baik, kita baca dulu nih. Mayoritas kelompok muslim yang bermaksud baik dengan budiman tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Quran tidak mengizinkan seluruh bunga bank. Oke. Mayoritas kelompok muslim ya. Menanggapi keterangan tersebut, kecil hati rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan teknik mengabaikan format riba yang bagaimanakah yang berdasarkan pendapat keterangan dari sejarah dilarangnya itu riba. Kenapa Al-Quran mencelaknya sebagai tindakan keji dan kejam? Kenapa memandangnya sebagai perbuatan eksploitatif serta melarangnya? Dan apa sebenarnya faidah bunga bank pada saat ini? Nah, menurut Syekh Fazlur Rahman, jadi pendapat dapat dipahami bahwa riba untuk kelompok modernis terlihat jelas bahwa apa yang diharamkan ialah adanya pemerasan, penindasan atas orang-orang miskin. Bukan pada konsep bunga tersebut seperti dijelaskan oleh ulama-ulama klasik. Nah, ini mungkin ya Syekh Fazlur Rahman ini salah satu ulama yang membantah akan riba dari bunga bank. Apakah benar bunga bank itu riba gitu? Nah, beliau itu mungkin termasuk orang yang tidak setuju ya terhadap ulama lain yang mengatakan bunga bank itu riba. Karena riba itu ya kita tuh nggak bisa tekstual, kata Fazlur Rahman, hanya melihat nas Qur'annya saja atau nas hadisnya aja. Tapi kita pun harus mempelajari latar belakangnya riba, kenapa diharamkan oleh Allah itu apa gitu. Tidak hanya melihat
pinjam seanu, baliknya harus seanu gitu. Tidak hanya melihat konteks itunya saja, tapi harus juga melihat latar belakang kenapa Al-Quran ini mengharamkan riba, apa konteksnya gitu. Nah, di sini kan dijelaskan oleh Syekh Fajrul Rahman bahwa diharamkannya riba oleh Al-Quran adalah adanya pemerasan dan penindasan atas orang-orang miskin. Ini nih yang harus digarisbawahi menurut Syekh Fajrul Rahman. Jadi ada unsur, bukan hanya lebihnya, tapi yang jadi masalah teh unsur penindasan, eksploitasi, pemerasan terhadap orang-orang miskin. Ini agak-agak relate ya dengan kejadian hari ini gitu. Ada pemerasan, penindasan terhadap orang-orang miskin. Nah itu teh riba gitu. Dan dulu kenapa Allah mengharamkan riba itu menurut Fajrul Rahman mungkin ya, latar belakang teh karena ada tindakan-tindakan dalam transaksi padil atau nasiah tadi yang terindikasi pemerasan, penindasan terhadap orang-orang miskin. Jadi jangan lihat teksnya aja, tapi coba lihat konteksnya apa, latar belakangnya apa, sehingga kita bisa utuh gitu dalam memutuskan suatu hukum gitu. Sedangkan kan gini, rata-rata ya, kalau kita berbicara tentang bank, biasanya bank itu nggak akan ngasih pinjaman ya, jika untuk sifatnya konsumtif. Misalkan kita pinjam ke bank, alasannya untuk makan, enggak tuh, bank tuh nggak akan ngasih, apalagi kur ya, karena namanya juga kredit usaha rakyat gitu, berarti bentuk dari masyarakat gitu, bukan untuk membeli seliter beras itu pinjam ke bank. Itu saya bisa pastikan nggak bisa ya. Kalau pinjam ke bank hanya untuk membeli beras, nggak bisa, alasannya nggak akan di ACC, saya yakin. Dan tentu sekarang itu kan bank itu berlomba-lomba ya, saling menekan bunga gitu ya. Ada yang hanya 0, sekian persen, ada yang 0, sekian persen, paling 2% itu udah paling gede itu kalau bunga bank ya. Oh berarti saya itu mendukung bunga bank? Enggak, tapi kita tuh harus adil gitu dalam melihat suatu fenomena gitu. Saya agak setuju sebenarnya dengan pendapat Syekh Fajrul Rahman gitu ya. Jadi ada indikasi penindasan, tidak seolah-olah saklek, tidak ada kompromi. Jika hutangnya tidak terbayar langsung dijabel begitu aja tanpa ada kompromi, negosiasi gak ada, misalkan mediasi gak ada. Nah jika banknya seperti itu ya saya pastikan bank tersebut memang benar-benar mengintimidasi ya. Tapi jika ada langkah-langkah yang ditempuh, misalkan ada surat peringatan dulu, ada lain-lain, terus misalkan ya bunga yang dibayar itu misalkan sudah sekian, maka si bunga ini bisa negosiasi misalkan untuk meringankan tujuannya. Saya kira itu udah langkah-langkah yang adil gitu. Justru yang kadang-kadang kita lupa, ada praktik-praktik riba nih jika kita melihat keterangan yang berdasarkan dari pendapat Syekh Fajrul Rahman, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok modern hari ini, entah itu pengusaha, pemborong, instansi pemerintahan atau apapun itu. Mereka dalam transaksinya melakukan pemerasan dan penindasan atas orang-orang miskin. Seperti gimana? Ya kita contoh gini lah. Misalkan negara tuh punya proyek ya, bikin jalan kah atau bikin sebuah bangunan kah gitu. Kalau misalkan pada umumnya misalkan bayar jasa tukang gitu misalkan ya, kalau kita main di pribadian misalkan gitu ya, standar nate misalkan 100.000 lah kita katakan biar gampang hitungnya ya. Nah kalau kerjanya mengerjakan bangunan atau jalan atau apapun
yang konteksnya pribadi, itu bayar jasana tuh si tukang itu misalkan seorang 100.000. Nah, tapi kadangkala jika yang penyelenggaranya ini negara, ya entah bikin bangunan kah, entah membuat jalan kah, bayar jasana tuh di bawah standar. Yang harusnya biasanya 100.000, mereka harus mau menerima upah yang hanya misalkan 70% atau paling besar 80%. Nah, yang 20% kemana? Ya ke orang-orang yang nggak mengerjakan itu, dan mereka sudah punya gaji sebenarnya. Nah, saya kira transaksi seperti itulah yang lebih riba. Kenapa seperti itu? Ya saya bersandar pada penjelasan dari Syekh Fazlur Rahman gitu. Yaitu transaksi yang dilakukan oleh orang-orang modern, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa hari ini. Dan di sana ada unsur pemerasan, penindasan, ditindas ya. Orang-orang yang sudah punya gaji malah dapat input gaji lebih gitu, punya sampingan dari kerjaan sana. Sedangkan orang-orang yang butuh malah ditekan upahnya. Nah, sebenarnya itu riba jika melihat dari pendapat Syekh Fazlur Rahman. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, pembahasan terkait riba ya dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah kita beres pembahasannya, udah kita bahas semuanya alhamdulillah, dari pengertian, dalil-dalil sampai jenis-jenis riba ya, dari yang klasik sampai modern alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, bahasan selanjutnya yaitu terkait bahasan di bab ketiga ya, yaitu akan membahas tentang akad dalam transaksi muamalah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum saya tutup nih, karena memang tadi mulainya jam 8:30 ya, maka kita akhiri sampai jam 9:30. Ada waktu 3 menit nih. Ada waktu 3 menit. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau disanggah. Boleh disanggah lah jika tidak setuju misalkan dengan pernyataan-pernyataan tadi, silahkan. Sampai 21.30. Nggak ada, baiklah. Baik, pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan. Semoga pembahasan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Juga terima kasih ya sudah mengingatkan kami para guru untuk qanaah dan tidak berpinjol. Ya boleh aja berpinjol, tapi yang dilindungi oleh OJK, ulah terdaftar di OJK, dan harus sesuai kemampuan juga. Ya seperti itulah. Panjang lah kalau ngebahas guru itu, panjang ya. Semoga selalu cukup dengan gaji yang imut. Rezeki kan Allah yang ngatur ya. Baiklah,
Jangan berpanjang-panjang urusan suatu profesi ya, nanti ada yang kesinggung. Saya disclaimer, saya tidak menyudutkan satu pihak manapun. Gak ada yang nafkahin soalnya. Saya tidak menyudutkan pihak manapun. Saya hanya mengemukakan apa yang saya dapatkan dari informasi yang saya dapatkan gitu. Saya mengemukakan informasi yang saya dapatkan. Mohon maaf jika perkataan saya kurang berkenan. Segitu dulu. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiq lakum wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.